Oke, ya. Selamat malam untuk kita semua dan ini merupakan lanjutan rekaman kelas eksegesi surat pengembalaan. Ya, sekarang kita masuk ke dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-6 atau ya ini merupakan pasal terakhir di dalam kitab 1 Timotius. Artinya ya, pada pertemuan berikut atau video berikut kita sudah masuk dalam kitab 2 Timotius ya. Jadi kita masuk ke dalam 1 Timotius pasal 6 ya, ini ada 21 ayat ya. 21 ayat tentu dalam satu video ini saya akan bahas secara menyeluruh ya. Memang ada beberapa hal yang akan tidak terlalu ditekankan, menekankan kepada poin-poin penting dalam kitab ini. Nah, coba kita baca dulu ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatilah semuanya ini. Oke, kita harus ingat ya, kemarin di pasal 5 Paulus sudah membahas mengenai sikap di dalam jemaat antara anggota jemaat dengan hamba Tuhan dengan anggota jemaat, antara sama anggota jemaat, dan bagaimana sikap jemaat terhadap ya para janda. Dan sebenarnya ini masih bicara kepada nasihat-nasihat yang sifatnya praktikal di dalam jemaat. Dan Paulus memulai dalam ayat yang pertama dengan ayatnya yang kedua untuk menasihatkan para hamba-hamba. Jadi tentu di sini Paulus ada singgung mengenai orang yang menanggung beban perbudakan. Tentu ya Paulus bicara sesuai dengan konteks realita hidup pada saat itu, ya masih ada perbudakan. Dan tentu mungkin ya bahkan kalau kita lihat ayat pertama dan ayat yang kedua ada perbudakan yang tuannya orang yang belum diselamatkan, dan bahkan ada orang yang sudah diselamatkan. Tentu kita harus melihat ini sebagai perbedaan antara perbudakan yang tuannya orang yang belum diselamatkan dan perbudakan dalam konteks orang yang sudah diselamatkan ya. Mungkin di dalam ayatnya yang kedua kalau kita perhatikan perbudakan dalam konteks tuannya orang yang sudah diselamatkan, mungkin ini lebih bicara kepada ya kalau kita kerja dengan orang yang sudah diselamatkan ya, mungkin ya kalau kita mau melihat ini dalam konteks hari ini ya, kita tidak lagi bisa bicara lagi tentang perbudakan, tapi kita bisa melihat itu kepada ya kerja ya, kita kerja di mana tempat kita kerja. Orang Kristen pasti kerja, kemudian di tempat kerja kalau dia kerja dengan orang lain pasti ada bos di situ yang menjadi tuan atas pemilik tempat pekerjaan yang ada. Nah, di sini Paulus firman Tuhan memberikan dua sikap terhadap dua orang yang berbeda, walaupun sama-sama dalam konteks kita sedang bekerja kepada orang lain katanya. Nah, dalam ayat pertama itu jika kita bekerja kepada orang yang belum diselamatkan. Kenapa? Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang pertama, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jadi kalau kita kerja katanya dengan orang yang belum diselamatkan ya, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berbeda dengan mereka. Kita harus tunduk kepada pekerjaan itu, menunjukkan kapasitas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dalam hal tingkah laku kita sebagai orang percaya, supaya katanya
nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang kan. Nah, jadi artinya ini bicara tentang kesaksian. Kenapa Paulus mau menekankan ini? Supaya ya kan, nah, bisa ada kemungkinan ya orang yang melihat kehidupan kita ini, orang tersebut atau dalam hal ini bos atau tuan dari tempat di mana orang percaya itu bekerja akan melihat kesaksian kita yang baik, dan ya, kita menjaga nama Tuhan kita, dan agar katanya jangan sampai kita dihujat orang. Nah, ini hal yang sangat penting, dan kita mesti tekankan, mesti ajarkan kepada jemaat bahwa dimanapun kita pergi bekerja, apalagi ya kita bekerja kepada orang yang tidak seiman, ya tentu kita harus menunjukkan sikap kita sebagai orang yang beriman, ya. Itu antara gelap dengan terang, itu punya dua prinsip hidup yang berbeda. Ya, siapa tahu ya ketika kita menunjukkan kehidupan kita sebagai orang percaya, akhirnya ya mungkin saja kita bisa memenangkan Tuhan kita, mungkin saja kita bisa memenangkan orang-orang yang ada di sekitar tempat kita bekerja. Dan jadi ini adalah hal yang sangat penting. Intinya ya Paulus memang bicara kepada kontekstual peristiwa bahwa Kristenan ya menyesuaikan diri dengan budaya di zaman perbudakan pada saat itu. Bahkan ya di Roma, ya tentu di Roma banyak sekali menekankan tentang perbudakan, tetapi biarlah kesaksian kita itu memenangkan orang untuk supaya akhirnya ya orang melihat bahwa ini kehidupan orang Kristen ini baik gitu. Jangan sampai ya kita sudah orang percaya kemudian ternyata kehidupan kita tidak benar, tidak sesuai dengan konteks iman kita, yaitu orang yang sudah diselamatkan. Konteks ini kita bisa bandingkan apa yang dibicarakan dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang pertama dan kedua. Kita bisa lihat juga pesan ini sama dengan apa yang diajarkan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-18. Di situ firman Tuhan berkata, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramat, tapi juga kepada yang bengis." Bahkan di dalam 1 Petrus ditekankan bahkan walaupun kepada mungkin tuan yang agak jahat, ya, kita harus tetap menunjukkan sikap dan tindakan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ya, ketika tuan atau bos tempat kita bekerja menunjukkan sikap-sikap yang kurang ramah, ya kita tidak boleh membalas itu dengan tindakan yang sama, yang kurang ramah itu jangan. Tentu kita harus tetap menunjukkan ya kapasitas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi dua ayat ini ya, konteks dua ayat ini baik 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2 dan 1 Petrus ayat 18 ya, menjelaskan, menunjukkan bahwa bagaimana orang percaya itu bersikap ya, beriman. Orang percaya itu bersikap kepada orang yang tidak beriman. Nah, walaupun ya mungkin mungkin akan menyakitkan hati kita karena ya, ada tindakan-tindakan yang kurang sesuai. Ya, Paulus tidak membicarakan Paulus tidak membicarakan mengenai apakah perbudakan salah atau tidak ya. Pada prinsip memang sebenarnya perbudakan salah, tapi memang Paulus tidak sedang bicara tentang itu. Tetapi yang ia tekankan di sini adalah mengenai kewajiban dan sikap hidup ya, seorang pekerja dan bahkan kesempatan tersedia untuk apa ya, dalam hal itu ya kita bisa memuliakan Tuhan dan ajaran kita bisa menunjukkan oh ini orang Kristen ini seperti ini gitu loh. Dan prinsip ini juga ditekankan di dalam kitab Titus ya. Coba kita lihat dalam kitab Titus pasalnya yang kedua. Kitab Titus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah katanya. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Ini dalam kitab Titus juga dibicarakan prinsip yang sama. Dan oke, kita kembali ke dalam 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2. Semua orang ya menanggung beban perbudakan. Jadi kita bersaksi dengan kebenaran kita, kemudian kita bersaksi tentang Tuhan, kasih, dan dalam hal ini ya akhirnya kita bisa menyaksikan
Injil Kristus di dalam dimanapun kita bekerja, termasuk ketika harus bekerja kepada orang-orang yang belum diselamat. Kemudian katanya dalam ayat yang pertama, menganggap Tuhan mereka layak mendapat penghormatan. Jadi jelas ya apa yang sudah kita jadi kita melayani mereka dengan dengan setulus hati karena kita mau bekerja di situ. Ya kalau dalam konteks sekarang memang tidak ada perbudakan, tapi ya kita punya ya kan, kadang kita bekerja dimanapun ya punya. Bisa saja kita bekerja dengan orang lain kecuali kita punya usaha sendiri dan seterusnya. Kita harus menunjukkan sikap yang baik semestinya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kemudian ayat yang kedua katanya, jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani. Jika Tuhan mereka seorang percaya, kalau kita bekerja kepada orang percaya, tentu bagaimana? Nah, di sini katakan janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Intinya adalah bahwa ya bagi orang yang belum diselamat, kita bekerja kepada orang yang belum selamat aja kita dituntut untuk hormat kepada mereka, untuk tunduk kepada perintah dalam ranah pekerjaan. Apalagi kalau kita bekerja kepada sesama orang yang sudah, tentu kita harus melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayan mereka ialah saudara yang percaya. Jadi kita adalah satu saudara dalam rohani, sama-sama orang yang sudah diselamatkan. Kemudian dalam frasa terakhir ayatnya yang kedua, di sini dikatakan ajarkanlah dan nasihatilah semuanya. Jadi ini sangat penting. Nah, ini dalam bentuk present aktif imperatif. Jadi kalau dalam bahasa Yunaninya itu dari dua kata didaske ya, didasko, dan kata parakalei ya. Jadi memakai kasus present aktif imperatif. Jadi didaske dan parakalei. Jadi ini mengindikasikan bahwa perintah ini harus dilakukan secara terus-menerus. Dalam kasus present aktif imperatif, jadi harus dilakukan secara terus. Artinya kita sebagai pemimpin jemaat, sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus Kita harus mengajarkan ini terus, mengingatkan. Entahkah itu nanti jemaat kita ya, orang yang kita ajar dan seterusnya, kita harus terus mengingatkan ya, supaya mereka bisa memiliki pemahaman yang baik. Jemaat bisa memiliki pemahaman baik ketika di mana akhirnya mereka bekerja. Kemudian kita masuk ke dalam ayatnya yang ketiga. Kemudian ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, ini mengenai ajaran lain, sedikit dibahas mengenai ajaran lain dan kaitannya dengan cinta uang ya. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6 ya, memulai nasihat mengenai peringatan mengenai ajaran-ajaran yang ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran lain di sini. Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ketiga itu ada pemakaian first class conditional, ada pemakaian kata jika. Kata jika ini bisa mengacu kepada pengecualian, seandainya, kalau ya kan. Kalau katanya ada seorang yang mengajarkan pengajaran atau ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat. Ajaran lain tentu di sini berarti ajaran lain yang dimaksud di sini adalah ajaran yang nanti dijelaskan dalam frasa selanjutnya, tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Jadi ajaran lain dalam ayatnya yang ketiga ini dijelaskan dalam 3 tahap. Jadi yang tidak menurut, tidak sesuai
dengan perkataan sehat, kemudian perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak sesuai atau menurut dengan ibadah atau ketertiban hidup kita. Jadi sekarang ajaran lain itu dalam bentuk apa ya? Intinya kalau ada pengajaran yang di luar Alkitab, itu sudah pasti ajaran lain. Atau kalau ada pengajaran yang didasarkan kepada mimpi, penglihatan visi, dan lain-lain, itu berarti bukan pengajaran yang sehat lagi. Karena kita punya prinsip bahwa ya pengajaran yang sehat itu ada di dalam Alkitab semata-mata. Tapi juga kita bisa melihat bahwa walaupun pakai Alkitab, tetapi kenapa kadang ada menyimpang-menyimpang ya. Banyak hal bisa mempengaruhi kenapa akhirnya ada penyimpangan. Mungkin bisa dari prinsip penafsirannya dan seterusnya, itu bisa berpengaruh kepada hasil ajaran. Mengajarkan ajaran yang lain, mengajarkan itu kata didasko, ajaran yang lain itu heteros ya. Heteros ini artinya yang lain dari jenis seharusnya. Kita tahu bahwa ada pengajaran-pengajaran lain banyak beredar di masa itu ya. Misalnya mengenai pengajaran-pengajaran sesat yang ada kaitannya dengan Judaisme, dengan filsafat Yunani, memang banyak merambah dalam dunia Kristenan pada saat-saat itu. Tidak menurut perkataan sehat ya. Kita sudah pernah menemukan istilah ini dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-10. Kemudian yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perkataan sehat itu adalah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang kita harus melihat itu kepada yang mana perkataan kita Tuhan Yesus, yaitu Alkitab. Alkitab adalah perkataan Tuhan. Oleh sebab itu dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan, dinafaskan oleh Tuhan, bermanfaat untuk seterusnya. Dulu ya, di masa Tuhan Yesus di dunia ini bisa ada perkataan-perkataan yang diterima secara langsung. Kemudian rasul-rasul juga memperkatakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam pengajaran-pengajaran lisan mereka, dan ada yang dimasukkan ke dalam kanon. Itulah ya akhirnya kita punya Alkitab sekarang. Kemudian tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah gitu ya. Ajaran ya kan, didaske yang sesuai dengan kesalehan ya. Kesalehan kita. Ajaran Kristus seharusnya membawa kita kepada kesalehan yang sempurna, kepada kesalehan hidup, ketaatan hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Oke, kemudian ayat 4 dan ayat yang kelima ini akibat. Ini akibat ketika orang-orang tidak turut kepada ajaran yang benar. Hasilnya apa? Ayat 4 dikatakan ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Kemudian penyakitnya ialah mencari-cari persoalan dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang hilang kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi karena tidak mengikuti ajaran yang sehat, akhirnya ada konsekuensi negatif, menimbulkan banyak sekali di situ dikatakan berlagak tahu katanya. Menimbulkan orang-orang yang berlagak tahu. Kemudian orang-orang yang padahal katanya berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Kemudian mencari-cari soal dan bersilat kata. Nah, ini adalah ciri-ciri pengajar-pengajar sesat ya, orang-orang yang memang hidup dalam pengajaran lain dan sudah dibahas dari pasal-pasal sebelumnya. 1 Timotius 1 ayat 3 kita bisa lihat ayatnya yang keempat, kemudian 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7, nanti kita juga bisa lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 14, kemudian 2 Timotius 4 ayat 4 dan Titus 1 ayat 14. Jadi semua sudah dibahas sebelumnya tentang bagaimana orang yang berbicara dalam omongan yang sia-sia, karena itu tentu akibat dari pengajaran lain, ajaran-ajaran palsu, dan dihembuskan oleh guru-guru palsu. Kemudian mereka memperdebatkan masalah-masalah yang sebenarnya mereka tidak mengerti. Waktu di pasal pertama yaitu tentang hukum Taurat,
dan akhirnya menimbulkan perpecahan yang tidak sehat ya, perpecahan yang tidak sehat dan seterusnya. Kemudian dikatakan katanya ayatnya yang kelima, orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Jadi orang-orang tidak lagi berpikiran sehat, artinya ya memang karena dirundungi prinsip kesesatan, akhirnya menghasilkan pikiran-pikiran yang tidak sehat lagi. Apa pikiran yang sehat? Bahwa dia berpikir bahwa ibadah itu adalah sumber keuntungan, tetapi memang ada keuntungan kalau orang hidup saleh, tetapi keuntungan rohani ya kan. Yang dipikirkan oleh orang di sini adalah keuntungan jasmania. Oleh sebab itu ayatnya yang ke-6 kalau kita perhatikan, di dalam ayatnya yang ke-6 ditekankan mengenai sebenarnya memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memang memberi keuntungan. Nah, itu keuntungan yang benar, itu rohani. Tetapi yang dipikirkan oleh pengajar-pengajar palsu ini yang terjerumus kepada ajaran lain adalah keuntungan yang sifatnya jasmania. Dan ini lebih jelas atau sangat besar mengacu kepada teologi sukses. Teologi sukses sekarang, wah ini hebat. Di mana-mana banyak sekali gereja dihembuskan dengan teologi sukses, dan tentu semua dimulai dengan motivasi yang salah. Jadi bisa jadi ada guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan sebuah teologi sukses ya, bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan pasti kita akan sukses dalam hal materialistis, dalam hal segala sesuatu. Jadi itu yang dihembuskan oleh teologi sukses, atau bisa jadi mereka meminta bayaran untuk pengajaran-pengajaran mereka. Jadi dan mengajarkan bahwa kita bisa kaya karena kita mengajar dan seterusnya. Kita melihat beberapa ayat perbandingan, misalnya dalam Titus pasal yang pertama, Titus 1 ayatnya yang ke-11 ya. Di sini dikatakan orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Jadi mereka mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Kemudian kita bisa bandingkan di dalam kitab 2 Petrus. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ketiga, dan karena serahkannya guru-guru palsu itu akan membuat mereka mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi ada orang-orang yang mau mencari untung dan ya menghembuskan pengajaran-pengajaran yang boleh katakan yang disebut sebagai teologi sukses ini. Nah, di Yudas juga dibicarakan hal yang sama, bahwa orang-orang ini menggerutu, mengeluh dan berbicara untuk mendapatkan keuntungan dan seterusnya. Jadi memang teologi sukses ini ya, sangat berbahaya dalam Kristen, karena akhirnya membawa kita bukan kepada Kristus, tetapi membawa kita kepada hukuman. Dan yang ke-6 dikatakan kalau disertai rasa cukup. Nah, kata ini pada dasarnya tidak melibatkan sesuatu yang penuh kebanggaan, tapi ini bicara kepada mengenai kecukupan ya. Kecukupan yang didukung oleh penyertaan Tuhan. Jadi kecukupan itu, cukup itu Tuhan yang paling tahu bahwa seperti apa orang itu seharusnya cukup ya. Kadang bagi orang yang memang hidupnya, prinsip hidupnya sudah ingin kaya, segala sesuatu tidak akan cukup bagi dia. Akhirnya dia bawa itu ke dalam pelayanan dan banyak orang tersesat karena prinsip yang salah ya. Teologi sukses itu adalah teologi yang sangat berbahaya ya. Kelas ini juga bisa melihat di dalam video YouTube saya mengenai penjahat mimbar bagian pertama mengenai teologi sukses, dan itu dibicarakan di situ. Sebab ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai hawa nafsu yang menimpa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi ayat 8, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 menjelaskan mengenai bahayanya teologi sukses. Bahayanya ketika prinsip hidup orang yang sudah diselamatkan itu bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang sifatnya
materialistis. Coba kita lihat dulu dalam ayatnya yang ke-7 dan 8. Oke, ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8 di situ dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun dalam dunia ini dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Jadi memang ya kita datang ke dunia ini ya kita datang, orang keluar dari perut ibu itu memang ya dalam keadaan apa ya, dalam tanpa selai baju, tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa, dan inilah keadaan manusia. Dan ya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ya kita juga tidak akan bawa apa-apa. Orang mau kumpulkan harta sebanyak apapun, ya itu dia tidak bisa bawa pulang. Dia tidak bisa bawa pulang. Setelah dia mati, dia mau bawa pulang kemana? Dia bawa 10 mobil, dia bawa 500 motor, dia beli 500 motor di dunia ini, 10 buah rumah, itu dia tidak akan bisa bawa ke dalam liang kubur. Apalagi kalau dia belum diselamatkan, itu jelas lebih tragis ya, lebih tragis. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun di dunia ini. Ada beberapa ayat yang bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini. Misalnya dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-21. Di sini Ayub bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama. Jadi seluruh apa yang kita punya sekarang, ya hidup kita pun itu adalah milik Tuhan. Jadi kalaupun prinsip hidup kita sekarang mau kumpulkan sebanyak mungkin, ya itu tidak akan berguna untuk masa kekekalan. Itu tidak akan berguna. Kemudian kita bisa lihat dalam Mazmur ya, Mazmur pasal 49. Mazmur pasalnya yang ke-49. Ayatnya yang ke-17. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Jadi harta itu tidak bisa dibawa mati. Itu diajarkan oleh Alkitab. Pengkhotbah 5. Coba kita lihat Pengkhotbah 5. Pengkhotbah pasalnya yang ke-5. Pengkhotbah pasal 5 ayat 14 dan ayat 15. Ini berkata, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Waduh, jadi apa yang kita susah payahkan di dunia ini tidak bisa bawa ya, yang sifatnya materialistis itu tidak bisa bawa mati, karena itu semua adalah sementara, tidak mungkin dibawa ke surga ataupun neraka. Jadi ini adalah prinsip yang sangat penting, sebab kita tidak dapat membawa suatu apapun ke dalam dunia demikian. Kemudian ayatnya yang kita lanjut, ayatnya yang ke 8, asal ada makan dan pakaian cukuplah. Ini prinsip yang benar, bahwa ya asal ada makan pakaian cukup. Ini adalah prinsip kecukupan, bahwa melihat apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, ya itu yang perlu kita syukuri. Bukan berarti kita bermalas-malasan, tidak. Ya, orang percaya juga harus rajin, tak bekerja, tetapi ya apa yang dapat, apa yang diperoleh hari itu, ya kita harus melihat itu dalam hati dan pikiran dengan rasa ucapan syukur. Dan ini adalah prinsip yang sangat penting ya. Filipi 4 ya. Kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat 11-13 juga, di situ Paulus mengajarkan bagaimana orang percaya harus mengucap syukur. Di situ dikatakan bahwa ya mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan ya kita lanjut ayatnya yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini yang salah. Jadi begini, kekayaan itu tidak salah, tetapi kalau kita mengejar kekayaan itu yang salah. Nah, ini yang mau diajarkan dalam ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya, katanya apa? Terjatuh dalam
pencobaan. Orang-orang percaya membawa banyak hal pada diri mereka sendiri karena keserakahan akan hal-hal duniawi. Jadi kalau orang sekarang lebih condong hidupnya kepada hal-hal yang sifatnya materialistis, apalagi orang yang sudah diselamatkan, itu bisa membawa dia kepada banyak hal yang kurang baik, kesaksian dia dan seterusnya. Bahkan di dalam ayat yang 10 dikatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi bukan berarti kita tidak boleh cari uang untuk makan, bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan itu yang mau dibicarakan Rasul Paulus ini. Tetapi yang Paulus mau tekankan di sini adalah ketika hidup kita lebih condong kepada cari uang daripada cari Tuhan. Nah, itu yang salah. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu prinsip yang benar. Kalau kita melakukan hal yang terbalik, ya kan, cari dulu yang sifatnya materialistis, kemudian Tuhan dinomor duakan, maka banyak hal ya, bisa terjadi, bisa jatuh ya, dalam banyak percobaan, dalam jerat, katakan di sini, dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Akhirnya kalau orang sudah terprovokasi kepada hal yang bukan prinsip lagi dalam hidupnya, yaitu Tuhan, nah, itu akan membuat hidupnya semakin hari semakin jatuh, semakin hari semakin ya menjauh dari Tuhan, karena yang dituhankannya adalah uangnya dan hartanya, bukan lagi Tuhan yang benar. Jadi sekali lagi, harta itu tidak salah, tetapi yang salah adalah ketika hidup kita lebih dicondongkan untuk memperkaya diri daripada memperbanyak atau membawa kita kepada pertumbuhan rohani yang sesungguhnya. Dalam kitab Amsal bahkan dikatakan ya, tembok orang kaya itu adalah hartanya. Itu kita bisa lihat dalam kitab Amsal. Kemudian kalau kita baca dalam kitab Amsal, ada kitab Amsal yang lain, Amsal pasal 23 ayat 4, dikatakan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu. Jangan bersusah payah. Yang paling penting adalah cari Tuhan dulu, bukan kekayaan. Kalau Tuhan percayakan kita kekayaan, nah itu hal yang boleh katakan baik. Tetapi kalau hidup kita condong kepada untuk mengejar kekayaan daripada mengejar Tuhan, nah itu akhirnya menjadi kurang baik. Kemudian kita bisa lihat juga dalam Amsal 28. Amsal 28 ayatnya yang ke-20. Di situ orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kemudian kalau kita baca dalam Amsal 30 ayatnya yang ke-8, nah, ini adalah prinsip yang benar. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Berikanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian. Nah, ini prinsip kecukupan. Nah, lihat dalam Amsal pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-8. Jadi jelas ya bahwa kita kembali dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat 10 itu mengajarkan prinsip bahwa ya harusnya Tuhan yang lebih dulu daripada materialistis, daripada materi. Materi itu penting, tetapi tidak lebih penting daripada Tuhan. Itu jelas. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi ada potensi akhirnya menjauh dari Tuhan. Maka Tuhan bilang ya jangan, kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan yang benar, ya kita harus menyembah Dia, dan tidak mungkin kita menyembah yang lain. Kalau kita menyembah Mamon, berarti kita tidak bisa menyembah Tuhan yang benar. Ini adalah prinsip yang perlu dan kita terapkan dan juga kita ajarkan pada orang lain, kepada jemaat kita nanti, karena kita dalam konteks surat pengembalaan. Kemudian kita akan lanjut lagi dalam ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Oke, ayat 11 sampai dengan ayat 21 ini merupakan pesan-pesan penutup dalam kitab ini. Kita baca dulu ayat 11 sampai 16. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup pada segala sesuatu, di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus, kesuruhkan kepadamu, turutilah perintah ini
dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi ayat ini adalah ayat untuk menegaskan prinsip hidup orang yang sudah diselamatkan. Kita sudah lihat tadi dari ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-10 bagaimana hasil dari orang yang mengikuti ajaran lain, dan akhirnya di situ dijelaskan tentang bagaimana orang akhirnya cinta uang karena ada pengajaran sesat dan seterusnya, hasilnya seperti apa. Nah, ayat 11 dikatakan bahwa tetapi engkau hai manusia Allah, ya kan? Jauhilah semuanya itu. Semuanya itu yang mana? Kalau semua, jauhilah semuanya itu. Ya, semua itu semua yang dibicarakan di atas. Dalam bentuk yaitu present aktif imperatif juga. Ya, kalau kita baca dalam bahasa Yunaninya dikatakan sudeho antrope, ya, tauteo. Jadi antrope juga manusia, tauteo dalam bentuk genetif adalah berarti ada kaitannya dengan manusia. Ini bisa mengacu kepada kita milik Tuhan, kita berasal dari Tuhan. Nah, ini adalah orang yang sudah diselamatkan. Ini adalah orang yang sudah diselamatkan bahwa mereka adalah manusia atau milik Tuhan. Dalam KJV dikatakan omen of God. Ya. Jadi kita ini menekankan mengenai siapa kita. Orang yang sudah diselamatkan, kita milik Tuhan, bukan milik uang, bukan milik materi. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam. Kalau kita milik materi berarti kita jatuh, kita hidup prinsip kepada materialis. Tapi karena kita milik Tuhan, berarti kita tidak seperti apa yang dijelaskan dalam ayat 9 ayat yang 10. Jauhilah semuanya itu katanya. Jadi, tetapi apa? Kejarlah, ya kan? Tetapi kejarlah. Nah, kita melihat jauhilah semuanya itu dalam bentuk present aktif imperatif untuk apa? Menjauhkan diri dari hal-hal yang sudah dibahas tadi, ya. Sudah dibahas dalam 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Yaitu tentang cinta uang. Dan ini kebalikan dengan hal-hal yang harus dikotbahkan, yang harusnya disampaikan. Ya, sudah tadi dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang kedua di situ. Manusia Allah, ini merupakan gelar, boleh dikatakan gelar yang terhormat karena kita milik Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Jadi saya sudah jelaskan dalam bentuk genetif. Tetapi katanya kejarlah. Jadi masih dalam bentuk apa? Yang juga dalam bentuk present imperatif, ya. Kejarlah. Biasanya kata ini biasanya dipakai dalam militer untuk sebuah perintah komando yang terus berlanjut. Kalau pertama tadi jauhi, ya, dalam bentuk negatif, kemudian kejar dalam bentuk positif. Dan kedua ini adalah sangat penting, adalah ketika kita menjauhi berarti kita ambil keputusan. Ketika kita mau mengejar sesuatu yang baru berarti kita ambil keputusan untuk apa? Ya, kita ambil keputusan untuk menjauhi yang lama. Di situ kita bisa ambil keputusan untuk menjauhi yang lama. Jadi apa yang kita kejar sekarang, yaitu katanya apa? Keadilan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan follow, ikut, ya. Keadilan. Dari kata dikayosune di sini. Sedangkan kata kejarlah itu dari kata dioke itu dalam bentuk imperatif, ya. Kejarlah keadilan dari kata dikayosune. Kemudian apa lagi? Kejarlah ibadah. Ibadah di sini bukan ibadah dalam pemikiran banyak orang Kristen sekarang. Ibadah di sini itu dari kata eusebia, itu ketaatan. Kemudian apa lagi? Kesetiaan dari kata pistis, ya, faith dalam bahasa Inggris. Kemudian agape, kejar kasih, agape tidak ada kasih Tuhan. Kemudian kesabaran, ya. Kesabaran dari kata hupomone, dan
Yang terakhir adalah kelembutan. Kelembutan ini dari kata protes ya, dari kata protes. Jadi yang kita kejar, mengejar keadilan atau kebenaran. Jadi di kayu sunyi bisa diartikan juga kebenaran, bisa mengejar apa? Kesalehan hidup, tentang kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi jelas ya, keadilan, bicara tentang keadilan atau kebenaran Tuhan, bukan kebenaran yang diperhitungkan, tetapi kebenaran yang nyata, yaitu doktrin yang benar, doktrin yang alkitabiah ya. Tadi sudah bicara bahwa ibadah di situ kata Eusebia kesalehan ya. Kelembutan. Kemudian ayat yang ke-12 dikatakan, jadi ini adalah kehidupan kontras dari yang dibicarakan dalam ayat 9 ayat 10. Tetapi bertanding dalam pertandingan iman. Jadi ya yang paling berguna adalah bertanding dalam pertandingan iman, pertandingan rohani ya. Pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, ini juga mau menjawab mengenai orang-orang yang mau mengajarkan bahwa orang percaya pasti osas. Tidak. Konsep osas itulah konsep yang tidak alkitabiah. Karena dalam doktrin osas percaya bahwa ya, orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin berubah imannya, tidak mungkin murtad. Sekarang kalau kita tidak mungkin murtad, bagaimana kita menyikapi ayat-ayat yang bicara tentang bertandinglah dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal? Jadi kita dalam pertandingan iman ada potensi untuk kalah, potensi untuk berubah dan seterusnya, tertinggal dan seterusnya. Oleh sebab itu Tuhan mau menekankan ayat-ayat ini supaya ya, jangan sampai iman kita berubah. Karena ada juga yang mengajarkan bahwa orang yang sudah diselamatkan tidak ada lagi kehendak bebas, jadi tidak mungkin berubah. Itu salah. Ya, kehendak bebas tidak pernah hilang dalam kehidupan manusia. Bagaimana kehendak bebas itu hilang? Ya, kita kan masih manusia, masih pakai tubuh jasmani, dan Tuhan menciptakan nature-nya manusia itu punya kehendak bebas. Kehendak bebas untuk beriman, dan manusia punya kehendak bebas untuk tidak beriman. Sama seperti Himenius dan Alexander. Ya, akhirnya mereka katanya dikatakan maka kandaslah iman mereka. Nah, di sini kita disuruh untuk apa? Bertanding dalam iman yang benar. Paulus nanti bicara dalam kitab 2 Korintus, kitab yang ditulis di masa tuanya, dia sudah sampai di garis akhir dalam pertandingan iman dia, dan dia disediakan bagi dia mahkota, bukan hanya untuk dia saja, tapi setiap orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Jadi pertandingan iman ini perjalanan yang diputuskan oleh diri kita sendiri. Tentu ya, setiap keputusan kan punya konsekuensi, dan ya kita bilang bahwa konsep osas adalah konsep yang tidak alkitabiah. Karena setelah orang diselamatkan, kehendak bebasnya tidak hilang. Oleh sebab itu kita mesti bertanding dalam iman supaya iman itu tetap terjaga. Iman itu tetap terjaga dalam kehidupan kita. Kemudian ini sangat penting untuk kita ingat katanya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ini dalam bentuk deponen ya kalau kita, tapi deponen imperatif, kata kerja deponen. Kemudian rebutlah hidup yang kekal dalam bentuk auris middle imperatif, adalah metafora tentang, ini adalah pemakaian contoh seperti dalam olahraga untuk dicontoh kegiatan olahraga, pertandingan olahraga yang dipakai oleh Paulus untuk mencontohkan pertandingan iman. Kita dalam pertandingan iman. Ini juga konsep-konsep ini pernah dipakai oleh Rasul Paulus ketika dia menulis kitab 1 Korintus pasal yang ke-9. Jadi pertandingan iman kita sama seperti dalam dalam gelanggang olahraga. Kita harus berlatih, kemudian disiplin, kemudian berlari terus sampai kepada garis finish dan seterusnya. Dan Ibrani juga banyak membahas masalah ini, bahwa ya setiap orang yang sudah diselamatkan harus menjaga iman dia. Ibrani pasal 3, kemudian Ibrani pasal yang ke-10. Itu pasal-pasal yang banyak sekali bicara tentang bagaimana orang harus menjaga imannya. Kalau tidak menjaga iman ya akan terjadi seperti yang diajarkan dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Jadi orang itu akan murtad dan seterusnya.
Jadi ayat 13, di hadapan Allah yang memberikan hidup pada segala sesuatu, di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan. Itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Jadi Yesus Kristus adalah contoh ketika dia bersaksi dengan benar. Jadi Tuhan Yesus pernah bersaksi tentang kebenaran. Semenjak dia hidup melayani di dunia ini, Tuhan Yesus bersaksi. Dia bersaksi di hadapan Pontius Pilatus tentang kebenaran. Ketika Pilatus bertanya, siapakah kebenaran itu? Tuhan Yesus berkata, ya engkau sudah mengatakan. Apakah engkau kebenaran itu? Engkau sudah mengatakan bahwa akulah kebenaran itu. Dan Tuhan Yesus disebut sebagai saksi yang setia. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat 5, Wahyu 3 ayatnya yang ke-14. Nah, ada istilah kan dalam ayat 13, di muka, itu dari kata enopion, dapat berarti di depan atau pada saat. Jadi ini bisa mengacu kepada keseluruhan kesaksian Yesus Kristus, atau secara khusus pada waktu dia diadili dalam Matius 27 ayat 2 dan Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-37 ya. Dan itu menjadi satu rule atau contoh dalam kehidupan orang percaya, juga harus menjadi saksi. Sebagaimana Yesus bersaksi tentang kebenaran, kita harus juga bersaksi tentang kebenaran. Sekali lagi, dalam pengadilan ada dua macam saksi. Saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan. Saksi yang memberatkan artinya, misalnya saya jadi saksi, ketika saya bersaksi, saya memberatkan, dari kesaksian saya bisa memberatkan hukuman seseorang. Kalau saksi yang meringankan, dari kesaksian saya itu mungkin bisa meringankan hukuman seorang, atau bahkan bisa membebaskan seorang. Nah, sekarang kita jadi saksi untuk Tuhan yang memberatkan atau meringankan. Apakah kita membawa berita saksi yang benar, atau kita membawa berita atau saksi yang salah? Jadi adalah himbauan yang penting yang perlu kita ingat, apalagi kita seorang hamba Tuhan. Harusnya kita menjadi saksi yang meringankan, saksi yang membawa seseorang kepada Injil yang benar, bukan saksi yang akhirnya memberatkan seseorang untuk masuk kepada Injil yang benar. Kemudian ayat yang ke-14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi sampai kapan kita menjadi saksi? Dalam konteks turuti perintah ini ya, perintah dari kata entole, dari kata entole, perintah, dengan tidak bercacat celah, dengan tidak bercacat celah. Itu dari tidak bercacat celah dari kata aspilos ya, dari kata aspilos, tidak, tanpa bercacat celah. Hingga kapan? Sampai Kristus menyatakan dirinya, sampai Tuhan datang kembali, sampai kita mati. Dan ya, kita punya tanggung jawab yang sangat berat sebagai saksi Tuhan. Kita harus bersaksi sampai akhir hidup kita, karena dinyatakan setia itu ukurannya bukan sekarang. Dinyatakan kita setia itu sampai ya, kita mati, atau sampai Tuhan datang. Kalau misalnya Tuhan datang terlebih dahulu, ya sampai Tuhan datang, akhirnya kita disebut sebagai orang yang setia. Dan ayat ini ayat 14, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, ini juga mau mengajarkan kita tentang tentang satu prinsip teologi dalam prinsip teologi akhir zaman, eskatologi, bahwa kapan saja Kristus bisa datang. Artinya dalam masa Paulus dan Timotius pun berharap bahwa Kristus akan datang kedua kali pada masa mereka. Dan kata menyatakan diri, kata epifania ya, yang banyak digunakan dalam istilah kedatangan pertama ya. Tapi dalam hal ini juga bisa dipakai dalam istilah kedatangan kedua, karena ini bisa dipakai dalam, misalnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dan 8, Titus 2 ayat yang ke-13. Nah, itu digunakan juga untuk kedatangan Kristus yang kedua. Jadi ini bicara tentang satu prinsip bahwa kapan saja Tuhan datang. Baik di masa Rasul punya pemahaman yang sama bahwa Kristus bisa datang pada masa mereka, dan juga kita juga punya pemahaman yang sama bahwa Kristus bisa saja datang di masa kita. Oleh sebab itu dikatakan ya kapan saja Tuhan bisa datang. Kemudian jadi ukurannya kapan? Agarnya kesetiaan itu diukur ya sampai Tuhan panggil kita, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh dengan bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi ini adalah
sifat-sifat, prinsip-prinsip yang menguatkan keilahian Kristus. Jadi di situ dikatakan bahwa dia adalah penguasa satu-satunya. Mungkin ini bisa mengacu kepada kerajaan 1000 tahun, dia akan berkuasa, dan raja yang penuh bahagia. Raja yang penuh bahagia. Kata bahagia sini kata makarios. Dari kata makarios, kan ho makarios kai monos, raja yang penuh bahagia dan satu-satu, penguasa satu-satunya. Raja di atas segala raja. Itu dari kata basileus, basilea itu kerajaan. Basileus ton, basileunton. Dan apa? Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di sini pakai kurios ya. Tuhan di atas segala Tuhan. Lord of the Lord. Jadi kurios ton, kurionton. Kemudian ayatnya, jadi ini mengacu kepada pemerintahan Kristus kerajaan 1000 tahun, bahwa memang dalam memasuki kerajaan 1000 tahun, Kristus akan menghancurkan dunia ini dengan semua pemerintahan yang ada di dalamnya. Dalam perang Harmagedon, dia akan menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa di atas segala bangsa-bangsa. Kemudian kerajaan bangsa-bangsa digantikan dengan kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan Kristus, kerajaan Mesias, kerajaan Daud yang dijanjikan sejak masa perjanjian lama. Katanya dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yaitu Kristus. Kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa dia tidak takluk kepada maut. Seseorang tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Nah, ini ayat ini, seorang tak pernah melihat dia. Seorang tidak pernah melihat Tuhan. Benar ya, memang seorang tidak pernah melihat Tuhan dalam kemuliaan. Banyak kali Tuhan menampakkan diri dalam perjanjian lama, tetapi bukan dalam kemuliaan. Dalam Kristofani, Teofani dan seterusnya, itu bukan dalam kemuliaan. Tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Tetapi kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang pertama, anak menyatakannya. Jadi kalau melihat Tuhan dalam kemuliaan, tidak ada yang pernah melihat Tuhan dalam kemuliaan. Tapi nanti di surga kita bisa melihat itu. Tapi untuk dalam mata telanjang, dalam bentuk dalam tubuh jasmani, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Kemudian ayat 17 sampai ayat 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi ini adalah kaitan dengan apa yang sudah dibahas dalam ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Bahwa orang kaya, ya, yang paling penting adalah ketika mereka jangan tinggi hati karena kekayaan mereka. Karena tadi sudah dibahas dalam ayat 9 bahwa kalau salah mempergunakan kekayaan, itu akan membawa mereka kepada keinginan-keinginan yang jahat, prinsip-prinsip yang jahat berkaitan dengan keuangan dan seterusnya. Dan biarlah uang atau kekayaan mereka pakai dengan baik. Yang pertama adalah pakai untuk membantu orang. Kita lihat di dalam ayat itu, ya kan, untuk bisa membagi, dan yang paling penting adalah dipakai untuk membangun pelayanan yang alkitabiah. Dalam perjanjian lama ya, katanya dikatakan muliakanlah Tuhan dengan harta, ya kan, yang ada padamu. Jadi kalau Tuhan mempercayakan kita kekayaan, ya kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan, untuk mendukung pelayanan yang ada. Jadi saya rasa ini sudah kita bahas berulang-ulang. Kemudian ayat 20 dan 21, Timotius, peliharalah apa yang dipercayakan kepadamu, hindarilah omong kosong yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada orang yang mengajarkan dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Jadi ini peringatan untuk Timotius dan semua hamba Tuhan. Peliharalah apa yang telah dipercayakan. Kita dapat pengajaran yang benar, kita harus pelihara itu. Kita harus menjaga karena itu jauh lebih berharga. Tidak akan dirusak ngengat, tidak akan dirusak oleh karat. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Dan ini bisa
pengaruhnya untuk kehidupan yang akan datang. Hindarilah omong kosong. Omong kosong ini bicara kepada itu omongan yang sia-sia yang sudah dibangun dari pasal pertama. Dan yang tidak suci, pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut sebagai pengetahuan. Nah, ini adalah kata pengetahuan di sini ya, ginosko. Ini yang dimaksud Paulus dengan gnostik, karena dari akar kata yang sama itu, gnostik atau pengetahuan-pengetahuan yang tidak didasarkan kepada kebenaran firman. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Paulus kembali mengingatkan apa yang sudah dibahas dalam Timotius 1, Timotius 2, ya, contohnya Hymenaeus dan Alexander, orang-orang yang menyusup masuk ke dalam jemaat, menyampaikan omongan yang sia-sia, tidak sampai kepada tujuan dan kandaslah iman mereka. Dan ini juga menjadi peringatan bagi kita, seorang hamba Tuhan harus menjaga kebenaran, menjaga doktrinnya Alkitabiah, supaya kita bisa mengajar orang dan kita bisa membawa hidup kita kepada keselamatan dan juga orang lain kepada keselamatan. Paulus berfirman, Tuhan berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Dengan demikian kita menyelamatkan diri kita sendiri dan semua orang yang mendengarkan engkau. Oke, demikian untuk 1 Timotius pasal 1 sampai dengan pasal 6. Dan minggu depan kita akan lanjut kepada kitab 2 Timotius. Maranatha.